استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي الى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرات المحترمين para alim, para ulama, segenap jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Sebelum kita bacakan materi yang akan saya baca sekali malam hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya dan dzurriyyahnya, dan semoga pula dihadiahkan untuk Raden Rahmatullah Sunan Ampel beserta keluarga dan anak keturunannya ila ruhi muluki rohina Syekh Muhammad bin Yusuf Sukodono waruhi Warubi rohina Syekh Ubaidillah bin Ahmad bin Yusuf Sukodono. Dan mudah-mudahan juga dihadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului, dengan harapan mudah-mudahan keluarga kita yang telah mendahului diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Untuk kita semua yang hadir beserta keluarga-keluarga kita, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan keselamatan rohani, jasmani, dan yang mungkin terjangkit penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya sehingga menjadi lebih sehat kembali dan bisa beraktivitas secara normal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
babul hassi ala salatil witri. Utawi iki iku bab nerangaken utawi iki iku bab al-hassi ngegerehaken ala salatil witri ing atase salat witir. Wa bayani annahu sunnatun muaqqadatun lan nerangaken annahu sedure witir iku sunnatun iku sunnah muaqqadatun kang den pokohaken. Wa bayani waqtihi lan nerangaken waktu salat witir. Sholat witir yang biasa marak dilakukan yaitu pada bulan Ramadan. Sebetulnya sholat witir itu disunahkan kapan saja. Artinya di luar Ramadan pun juga disunahkan. Akan tetapi pada bulan Ramadan jauh lebih disunahkan karena memang pahalanya berlipat ganda. Wa aqalluhu paling sedikitnya sholat witir iku rakaatun, 1 rakaat saja. 1 rakaat. Wa amaluhu aslihi, dan menurut qaul yang sahih paling sempurnanya sholat witir iku ihda asyrata atau ihda asyara rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Artinya kalau 11, 10 dan 1, 10 berarti 5 kali sholat yang genap 2, kemudian ditutup di akhir dengan 1 rakaat, sehingga dikatakan sholat witir karena ganjil. Hadis yang pertama, an Aliin, diriwayatakan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhane sapa Allah anhu saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ola ngendika sapa Sayyidina Ali ing pangandikan al-witru laisa bihatmin. Al-witru utawi salat witir iku laisa ora ono witir iku bihatmin melawan wajib. Kalau sholat 5 waktu kaya dene sholat 5 waktu sholat kang den wajibaken. Walakin akan tetapi ini sunnah dan sanna. Walakin sanna tetapi ini sanna nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ola nuli ngendika sapa Rasul, innallaha witrun, setuhuna Allah iku witrun ganjil. Yuhibbul witra, remen sapa Allah al witra ing ganjil. Oleh karenanya fautiru moko podo witira sira kabeh ya ahlal Qur'ani, wahai ahli Al-Qur'an. Di sholat witir ini tidak wajib sebagaimana halnya sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu memang diwajibkan. Laisa ka sholat 5 waktu tidak sama dengan hal sholat yang 5 waktu yang sifatnya wajib. Balik utawi sholat witir iku sunnatun. Lamma sa'alahu atau lima sa'alahu alis sholawatil mafrudati. Seorang sahabat yang ada yang bertanya pada Nabi, sholat 5 waktu ini cuma 5 tak? Gak ditambah lagi. Jadi beliau sahabat-sahabat itu sholat 5 waktu kurang, Pak. Sholat 5 waktu ini cuma 5 itu saja ya Rasul, apa tidak ada lagi?
Faqala maka Nabi menjawab khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati, salat 5 waktu itu cuman 5 kali dalam sehari semalam. Hal alayya ghairuha, apakah ada wajib selain yang 5? Citanya Pak, kurang. Kalau kita 5 itu kebanyakan. Kalau boleh diskon subuh diskon. Tapi sahabat kurang. Mi'limut dah. Qala, Nabi menjawab, la, tidak ada. Hanya 5. Illa an tatawwa, kecuali kalau sampean kata Nabi mau sholat sunnah saja. Kalau tambahan yang 5 waktu dari 5 nggak ada. Tapi illa in tatawwa, kecuali bila kamu mau nambah sholat sunnah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan bisa merasakan sholat itu kurang terus. Kalau di negara kita mungkin ya pokok 5 waktu terpenuhi sudah selesai. Tapi ada satu tempat yang dirasa sholat sunnah 5 waktu, masih sholat tahajud 12 rakaat, masih sholat witir 11 rakaat. Kadang masih rasa kurang sekali sholat, apalagi ya sehingga tidak lakoni. Di mana? Kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram. Nanti kita, utamanya ustaz-ustaz, para kiai dan para asatidz yang pernah melakukan sholat di dalam Masjidil Haram, tidak ada capek-capeknya. Karena memang 1:100.000. Kalau panjenengan sholat di Masjidil Haram cukup 1 kali, sebanding dengan atau lebih baik 100.000 bila sholat. Umpama sholat sunnah di luar Masjidil Haram 100.000 kali, itu masih dikalahkan oleh 2 rakaat di dalam Masjidil Haram. Sehingga dari pemahaman itu, sholat di dalam Masjidil Haram itu kurang terus. Nah, akan kelas setelah tahajud sudah dilakukan, salat witir sudah dilakukan, maka yang dilakukan sholat adalah sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan, Allahu Akbar. Sunnatan apa? Tidak ada, mutlak. Sehingga itu yang dilakukan sholat sunnah mutlak secara berulang-ulang, karena memang 1 kali lebih baik daripada 100.000 kali. Usolli sunnatan, Allahu Akbar. Assalamualaikum, setelah 2 rakaat sholli lagi, sholli sunnatan, Allahu Akbar. Sholat sunnah mutlak. Panjenengan lagi kalau ada takdir bisa ke Mekah dan ke Madinah, amin. Mudah-mudahan ada takdir. Yang sudah mudah-mudahan berangkat lagi. Yang belum, semoga Allah takdirkan. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya. Sholat apa Bapak? Duha sudah, tahajud sudah, witir sudah, sholat sudah mutlak. Sampai ulang-ulang list. Usolli sunatan, Allahu Akbar, 2 rakaat salam 1 kali sebanding dengan atau lebih baik daripada 100.000. Ya, ada orang yang dikoyoi turun haji umroh nangampil ae pokok beda Pak. Jangan dihiraukan kalau kita punya rezeki berangkat umroh, tapi usulan saya jangan berangkat sendiri Pak. Kalau umroh bojone ditinggal, sampean umroh sendirian, wah gak pati sehidup semati sampean. Karena memang pahalanya jauh lebih besar. Innallaha witrun, Allah itu ganjil 1. Yuhibbul witra, dan Allah senang terhadap ganjil. Yuhibbul witra, sehingga dalam ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang atas kabeh di kapeng keloni, bikin 3 kali
wudu, membasuh tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, semua dalam ibadah-ibadah itu banyak ping-3-nya Nabi. Kenapa? Memang Allah itu ganjil dan Allah senang terhadap ganjil-ganjil. Ya, umpamanya wudu basuh 2 kali sisa boleh, tapi alangkah baik ini jangkepi ping telu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-witra atau al-witru ganjil itu kalau dilihat seakan-akan remeh Bapak. Tapi apabila kaping telu ngaping telu nih ketika wudu atau ibadah-ibadah yang lain itu, justru kalau panjenengan ketika membasuh 3 kali tangan, kaki dan semuanya mesti ingat pada Nabi ping telu, aku tak niru, cuci tangan 3 kali, cuci kaki Nabi ping telu, kita ngaping telu ping 3. Maka dengan itu akan ada keuntungan atau kelebihan yang lebih atau bertambah. Kenapa? Di samping melakukan sunnatullah, di samping melakukan sunnah Rasul, yaitu adalah kaping telu, sekaligus ingat pada Nabi. Ya, ingat kepada Nabi itu nilai plusnya apa? Berarti kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Harapannya, innama yusarul mar'u ma'aman ahabba, menungso nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Panjenengan cinta Rasul, buktinya niru, nyuci ping telu, kalau bagian kotor-kotor dengan kaki kiri, dengan tangan kiri, kalau yang baik-baik gunakan yang kanan. Masuk ke masjid dengan kaki tangan, ingat pada cara Nabi kalau naik ke masjid kaki kanan dulu, sampai oleh pahala, terus pahala lebihnya adalah ingat pada Nabi. Turunnya dari masjid kaki kiri, ingat pada cara Nabi. Di samping melakukan sunnah Rasul, lelampahan Nabi, ingat dan meniru itu berarti kita cinta kepada Nabi. Likulli ma yuhibbuhu mahbub, sesuatu yang dilakukan oleh orang yang aku cintai, aku pun juga cinta, aku pun juga suka. Jadi melambangkan meniru cara Nabi itu berarti melambangkan bahwa kita cinta pada Nabi. Dan ciri-cirinya atau keuntungannya orang yang bersama dengan Nabi, cinta kepada Nabi, insya Allah di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu sisi witir remeh seakan-akan, tapi bila dikaitkan dengan cara Nabi yang dilakukan, sanna Rasulullah melakukan itu, ingat pada sunnah Rasul itu. Sunnah Rasul itu Pak, bukan malam Jumat itu. Sunnah Rasul gayanya mulia ya Allah. Sunnah Rasul itu apa saja yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul nikah, itu bukan. Kadang memang disalahartikan sunnah Rasul, dikira ya hubungan keluarga itu. Padahal sunnah Rasul itu apapun yang dilakukan Nabi namanya sunnah Rasul, termasuk sholat witir ini adalah sunnah Rasul. Tapi wong Surabaya ini sunnah Rasul ya dikiranya hanya di rumah atau di kamar itu. Fautiru moko podo ngelakon sholat witir, ngelakon sholat witir sapa sira kabeh ya ahlal Quran, wahai ahli Al-Quran. Kenapa Rasul mencantumkan ya ahlal Quran, wahai orang yang ahli Al-Quran? Itu sekaligus bisa menepis bahwa sholat witir itu tidak wajib. Dan yang lebih diutamakan lagi, yang sangat dianjurkan sekali untuk melakukan sholat sunat witir adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Ntar dulu. Jadi ditambah ya ahlul Quran, seakan-akan orang yang tidak ahlul Quran tidak dipanggil, ini menandakan bahwa sholat sunat witir tidak wajib. Kenapa demikian? Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu dilihat oleh sahabat tidak pernah ditinggalkan, wajib ya.
Sholat tarawih Rasul tidak pernah sholat berjamaah di masjid secara lengkap sampai akhir. Kenapa? Khawatir oleh umatnya, sahabatnya, berarti sholat tarawih wajib. Biar tidak dikatakan wajib, Nabi itu sudah memulai sholat tarawih, selebihnya diteruskan, dilanjutkan di dalam kamar bersama istri-istrinya. Apa tujuannya? Biar tidak dikatakan wajib. Jadi kalau dilihat ini gak pernah ditinggalkan tarawih ini. Berarti wajib. Biar tidak ada asumsi semacam itu, maka Nabi sholat tarawih tidak sampai selesai. Dilanjutkan oleh sahabat yang lain, Nabi di rumah bersama istri. Oleh karenanya di sini juga dengan kata-kata ya Al-Quran berbeda. Seakan-akan yang dituju, yang diperintah adalah hanya orang-orang yang ahli Al-Quran. Ini diantaranya termasuk menepis agar supaya tidak dinyatakan bahwa sholat witir tidak dikatakan wajib. Kenapa masih dikatakan wajib? Karena Nabi itu jarang meninggalkan sholat witir selama 1 tahun itu sholat witir tidak pernah ditinggalkan. Siapa ahlul Quran itu Bapak Ibu? Manhum ahlul Quran, siapa orang yang dianggap ahli Al-Quran? Apa kita? Apa hanya orang yang hafal? Apakah kita hanya baca tidak dikatakan Al-Quran? Tidak demikian. Siapa ahlul Quran? Hum ahlullah, adalah orang yang ahlinya Allah, dalam artian orang yang selalu beribadah. Alladzina yatluna al-Qur'ana, yang selalu membaca Al-Quran haqqa tilawatihi, dengan sebaik-baiknya bacaan. Bacanya dengan khusyuk, apalagi dengan baca Al-Quran paham maknanya. Oh ini ceritanya Nabi ini saya baca, sampean baca haqqa tilawatihi dengan sekhusyuk-khusyuknya, merenungi atau memikirkan tentang arti dan terjemahan daripada Al-Quran itu dan diresapi dan dipahami. Itu namanya haqqa tilawatihi. Walaupun kita tidak hafal, tapi baca dengan diresapi, paham maknanya. Umpama tidak paham maknanya karena tidak pernah nyantri, tidak pernah belajar, gak apa-apa dibaca dengan ala tajwid yang baik, dengan tartil, dibaca dengan baik-baik, hati-hati, khawatir salah. Sebab orang yang baik membaca Al-Quran bukan orang yang 1 hari bisa hatam 2 kali, tidak. Kan tetapi Al-Quran ini bisa dikatakan baik bacanya kalau dibaca pelan-pelan, jangan sampai salah ilmu tajwidnya. Dilanjutkan ciri khas orang yang ahlul Quran, wa ya'maluna bihi, dan melakukan dengan Al-Quran. Banyak bapak-bapak orangnya hafal Al-Quran tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran itu nanti Bapak Ibu bukan hanya kepada dirinya, orang tuanya pun nanti, orang tua dari orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan diberikan mahkota di hadapan Allah, diajak oleh anaknya yang hafal Al-Quran kalau melakukan isi Al-Quran. Kalau hafal tapi tidak melakukan isinya, dengan inilah hafal tapi Al-Qurannya dilanggar, tidak diikuti. Selanjutnya setelah mengamalkan fayatakhallaquna, kemudian dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagaimana halnya Nabi. Wa yatbiquna ahkamahu, dan memperdalam, melakukan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nih, walaysa mujarradul hifdi, tidak termasuk, tidak hanya orang yang hafal Al-Quran saja. Hafal Al-Quran tapi kalau tidak dilakukan maka termasuk mendapat laknat dari Allah. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu laisa mujarradul hifdi, bal man hafizahu wa tadabbarahu wa amila bihi fihi. Bahkan di samping orangnya hafal juga mentadabbur isi-isinya, menghayati isinya, memahami isinya. Selanjutnya wa amila bihi, dan melakukan Al-Quran. Itu yang dikatakan ahlul Quran. Artinya hafal lebih bagus,
Tapi tidak terpaku hanya kepada orang yang hafal Al-Quran. Kita pun yang tidak hafal Al-Quran, asalkan membaca dengan tenang-tenang, lambat laun, nanti dengan tartil, membayangkan isinya, memahami isinya, dan selanjutnya diaplikasikan untuk melakukan kandungan Al-Quran itu selanjutnya, dan berakhlak dengan amal itu namanya Al-Quran. Jenengan yang nyicil sehari 1 juz, sehari 3 juz, sehari 1 juz, 30 hari hatam, itu termasuk ahlul Quran. Jadi sholat witir itu termasuk sholat sunnah, tidak diwajibkan sebagaimana yang disampaikan tempo hari. Unduru hal li abdihi min tadawwu. Wahai malaikat, lihatlah hambaku yang sudah meninggal dunia itu, yang punya kekurangan sholat waktu, sholat wajibnya itu ada yang kurang sempurna. Coba unduru li abdi hal min tadawwu, lihat dia punyakah sholat sunnah, punyakah puasa sunnah. Terus gimana ya Allah? Fayukam bila bihi man taqus minal faridah, maka ibadah sunnah itu akan menempel, menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Sampai pahalanya besar, tapi juga di balik itu nanti lihat dari hadis tadi, unduru hal li abdihi min tadawwu, li abdihi min tadawwu, apakah hambaku itu mempunyai salat ibadah sunnah, fayukammila bihi man taqasa minal faridah, maka wajib kefarduan ibadah-ibadah yang wajib yang kurang normal itu, kurang sempurna itu dilengkapi dengan ibadah sunnah, termasuk ibadah sholat dan ibadah puasa, termasuk zakat disempurnakan dengan sedekah. Jadi beberapa pertemuan ini membahas memang tentang ibadah sholat yang sunnah. Kalau di muka disebutkan bahwa sholat sunnah bisa menyempurnakan terhadap ibadah-ibadah yang wajib, yang dirasa kurang sempurna, maka bisa disempurnakan dengan ibadah sunnah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan ibadah sunnah, sholatkah, puasakah, ibadahkah, hanya ibadah, jika ada yang lain bisa tertembelkan, bisa ditutupi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga ibadah yang wajib yang kita lakukan di hadapan Allah tidak ada celah, tidak ada ciri, karena sudah ditempel, disempurnakan dengan ibadah sunnah. Amin. Kita masuk ke hadis yang kedua. An Aisyah tadi diriwayatkan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mugi-mugi ridwan sallallahu anha, saking Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah, min kullil laili, setengah saking saben-saben bengi, qad autara, teman-teman ngelakoni salat witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awalil laili, awit saking awal bengi, wa min awsadilan saking awit saking tengah-tengah bengi, wa min akhirilan saking akhire bengi. Wantaran maleni, atau selesai mismari opo wituru sholat witir Nabi ila sahari, sampai waktu sahur, artinya sampai subuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat bengi setiap hari. Sholatnya Nabi masna, sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah hampir subuh, ditutup dengan 1 rakaat. Berarti sholat witir itu meh subuh. Nah, jadi kalau sudah hampir sekian menit, baru beliau berhenti, sholat yang dua itu ditutup dengan witir. Itu Nabi, karena Nabi sholatnya kok utuh oleh sholat lagi.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat, ketika beliau melakukan sholat, hatinya adem, hatinya senang ketemu dengan kekasihnya. Kalau kita kan kesusu Pak ya, sholat isya imamnya lambat, aduh tepak sing lambat, sing imam sholat isya padahal ini papat itu kesusu aja, aduh iki sing bagian sing lambat iki ruwet iki, wawan kesusu ditunggu rombongan ini. 4 saja kadang kita masih kesusu, berarti kita belum menciptakan sholat kita marem di dalam sholat, belum kita. Ya mungkin panjenengan bisa. Kadang-kadang kita kesusu aja. Ya sholat tarawih aja lah. Sholat tarawih ini kalau sholat imamnya sepuh, pitung bolu imami, Allahu Akbarnya pelan lambat, besok tak beda ya. Oh mas, imam habis tua, lambat sekali. Cari yang masih muda imam tarawih itu, set mari. Itu berarti belum tercipta di dalam sholat itu ada kenyamanan, ada kekhusyuan, ada istilahnya sedang melepas rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tahu Pak, karena ketemu ambil ya kekasihnya, terus ambil subuh tutup dengan 1 rakaat, namanya witir. Sebetulnya sholat witir itu berapa sih? Sholatul witir ya sholatun takhtumu biha qiyamul laili atau tukhtamu biha atau takhtimu biha qiyamul laili. Sholat tarawih witir itu adalah sholat untuk menutup sholat pengi. Sholat pengi itu bisa tahajud, bisa witir. Akan tetapi secara fikih, secara ilmu fikih, sholat tahajud, sholat witir itu harus dilakukan setelah melakukan sholat isya. Mata tusalli al-witro, maka tusalli ba'da tusalli melakukan sholat subuh sirah ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya. Walaupun jam 1 sampai tapi panjenengan belum sholat isya, ojo witir, sholat isya dulu. Wa qabla du'ul fajri, sebelum subuh atau adzan dikumandangkan. Artinya kalau mau panjenengan sholat isyanya bersama dengan sholat tadi ya, nanti sholat isya langsung witir boleh panjenengan. Dua. Atau nanti akan ditambah lagi ketika sholat malam, sholat tahajud. Minimal Pak sholat tahajud itu 2 rakaat 2 kali, namanya adnal kamal, tapi sempurna. Ojo loro Pak, loro ini kok sampai makan nasi gak sampai setengah piring lego tak sampai. Jadi kalau cuma 2, kecuali kesusu Pak ya, ada kesusu hampir subuh 2 kawan. Tapi kalau ada waktu paling tidak 2 rakaat kali 2, 4 rakaat. Itu namanya adnal kamal. Paling tidak samonten. Sholat tarawih katakannya 3 rakaat, 2 rakaat kemudian 1. Tapi Nabi Muhammad itu biasa sholat malam berulang-ulang, bisa tahajud, bisa witir, terus dilakukan. Menjelang subuh 1 rakaat. Setelah itu salam adzan subuh. Saking dari tidak pernahnya Nabi Muhammad meninggalkan sholat witir, maka sahabat banyak mengira bahwa sholat witir itu wajib. Oleh karenanya Nabi mengatakan, ya ahlul Quran, wahai orang yang ahli Quran, berwitirlah. Perintah Pak ya, berwitirlah. Tapi khawatir perintah itu diartikan atau dipersepsikan sebagai perintah wajib, maka ditambah ya ahlul Quran, wahai orang yang ahli Quran. Ahli Quran, ahli baca Al-Quran, ahli memaham Al-Quran, orang yang melakukan kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran, itu namanya ahlul Quran, walaupun tidak hafal Al-Quran. Tambah hafal, tambah hebat.
oleh kiai kita di NU itu dinyatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar. Beliau menyatakan begini, sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba anaknya dimondokkan di pondok khotmil Al-Quran, anaknya dimondokkan untuk hafal Quran. Tapi beliau melanjutkan, akan tetapi banyak orang-orang wali murid, wali santri itu melupakan fikihnya. Diutamakan hafal Quran yang bagus, tapi jangan, kata beliau, jangan meninggalkan fikih, ilmu syariat, caranya beribadah. Karena ada di dalam Al-Quran betul, tapi kalau tidak beristinbatul ahkam, tidak bisa memahami Al-Quran dengan ilmu fikih dan usul fikih, maka kurang sekali. Sekarang memang berlomba-lomba hafal Quran, bisa fikih, tidak, wah kurang. Kalau dalam satu pondok pesantren boleh santri itu menghafal Al-Quran kalau sudah sanawiyah. Kenapa? Kalau sanawiyah biasanya sudah mengerti tentang ilmu fikih. Ujuk-ujuk umur 6 tahun, umur 10 tahun di mondok dalam pondok pesantren Al-Quran, bagus. Karena yang dihafal bukan hanya surat Yasin, tapi surat seluruh dalam Al-Quran dihafal. Hebat dia. Tapi saran beliau, jangan pernah ditinggalkan ilmu fikih, ilmu yang lain maksudnya. Memang semua ada di dalam Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa beristinbatul ahkam, memetik hukum di dalam Al-Quran secara langsung. Tidak semua orang. Maka kita harus bermadhab untuk memahami Al-Quran sebagai hukum, sebagai sumber hukum, dan kemudian diterapkan sebagai hukum. Itu kita harus belajar. Sing paling sempurna, panjenengan putranya dimondokkan di dalam pondok pesantren Al-Quran, tapi di dalamnya juga diajarkan ilmu fikih dan usul fikih. Cakep itu. Semoga anak-anak keturunan kita menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Jadi Faqalwa rakaatun wahidatun, paling sedikitnya sholat witir bisa 1 rakaat. Sholat dil ya. Tapi mau ya apa ya? Kalau cuma 1 ya boleh lah. Tapi jangan hanya 1, paling tidak 3 rakaat, 2 rakaat usulli sunatal witri. Kemudian dari salah salam usulli sunatan rakaat witri, paling tidak ya 3 lah. Tapi masih boleh. Wa akmaluha 11 rakaatan, yang sempurna adalah 11. Wa tusalli lan melakukan salat sapa sira ba'dal isya'i, setelah salat isya, wa qoblal fajri, sebelum subuh. Jangan kebablasan. Wa yajuzu salatu wa mufasilatan, boleh melakukan salat witir mufasilatan secara terpisah, yakni raka'ataini summa taslim, raka'ataini summa raka'ataini aw mufasilatan, 3, 5 boleh lah. Tapi menurut Imam Syafi'i ya, kalau punya 3 witir, 2 salam, kemudian 1. Kalau dilakukan 3 sekaligus, ada yang memperbolehkan, tapi lebih baik 2 salam kemudian 1. Kalau sekaligus seperti salam maghrib boleh, tapi lebih utama yang 1 kali, yang 2 salam kemudian 1. Jadi kalau bicara seberapa besar pahalanya, ya memang ibadah sholat ini ada yang dirahasiakan pahalanya, ada yang memang dijelaskan pahalanya. Seperti sholat sunnah sebelum subuh, itu dibuka oleh Allah. Rahasianya apa? Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dibuka oleh Allah. Yang lain ada tapi tidak dijelaskan. Yang jelas pahalanya kawate. Makanya agak males. Kenapa males? Ya karena besar pahalanya.
Kenapa malas? Karena pahalanya nggak real sekarang, nggak nongol sekarang, nggak muncul sekarang namanya pahalanya. Andai kan usalli sunatan qablatal isya'i rakaat ini pas sakit jatuh dari sak bendel 1.000, wah sepi pasar itu. Orang akan berlomba-lomba berduyun-duyun ke masjid sebab diampel umpama 2 rakaat langsung tak kepok cepluk 1.000 sak bendel 5 yuto. Berhubung itu dirahasiakan, padahal Bapak Ibu pahalanya ibadah-ibadah yang sunnah itu nggak ada bandingannya dengan 10 juta Pak, nggak ada Pak. Jauh lebih besar pahalanya 2 rakaat sebelum duhur, sebelum isya, setelah maghrib. Tapi oleh Allah disimpan, dirahasiakan, mau diberikan nanti kalau sudah kita menghadap kepadanya. Amin. Allahumma. Coba susu. Aku sholat sunnah bikin 5 tahun kan, gak suki-suki. Sampai pengen suki apa pengen ganjaran? Jadi kita mesti sadar dan paham bahwa itu adalah rahasia dari Allah, sengaja tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan dia cari mangenggu, berarti pasarnya akan jadi sepi. Tak usah nyambut kawin. Hadis yang ketiga, wa ibni Umar diriwayatkan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mungkin ridwan sallallahu anhu, saking Abdullah dan Umar, berarti putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Abdullah bin Umar ing pangandikan, qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kata Nabi, ij'alun tapi akan sapa sira kabeh akhir salatikum, akhiri salati sira kabeh bil laili ing wektu bengi witron ganjil. Singkatnya tutupan dengan witir 1 rakaat. Jadi memang Nabi seperti ini yang Nabi, sholatul laili masna masna. Kalau sholat malam itu 2 salam. Faidha khosi ahadukumus subha, apabila panjenengan khawatir subuh, sholat rakaatan, maka sholatnya tutup dengan 1 rakaat wahidatan. Jadi memang 2. Kita memang sulit Bapak Ibu untuk menciptakan seperti Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ketika sholat senangnya setengah mati, senang rasanya, marem rasanya, enak sekali. Tapi kita kadang-kadang dalam satu sholat 4 rakaat saja, kalau imamnya terlalu lambat, panjang bacaannya, kadang gremeng, ya kita pasing kira. Ojo, jangankan kita Bapak Ibu, sahabat pun ada yang kadang-kadang sholatnya panjang ketika jadi imam, makmumnya gremeng, wah ini tadi imam suwi ini, kadang-kadang juga seperti itu. Berhasil bahwa kita tetap berharap dan mencoba, semoga kita ketika sholat kita bisa merasakan damai dalam sholat, sejuk di dalam sholat, hati senangnya remang rasanya dalam sholat. Itu diharapkan seperti itu. Berarti kalau sudah bisa seperti itu, sholat kita sudah mendekati seperti sholatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang harus belajar dan proses Pak, agar ketika kita sholat, di dalam sholat itu bisa merasakan bagaimana indahnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara apa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka bayangkan bahwa ada Allah di depan kita. Kalau tidak, ya sadarlah bahwa ibadah kita dilihat oleh Allah. Itu yang dikatakan al-ihsan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya berharap Bapak Ibu, utamanya ibu ini sing biasanya ngopeni anak kecil sholat masih apa harus sholat, siram kalau perlu disiram. Sebab nanti Bapak Ibu ketika anak kita
dituntut oleh Allah karena sholatnya nggak kena, maka orang tuanya pun akan dituntut oleh Allah karena tidak memerintah, tidak menyuruh putranya untuk sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai berpisah. Apakah cukup sehari-hari? Tidak. Ada orang yang mengatakan, wis yo, ojo nuntut aku meneh-meneh yo, aku semari ngongkon sampai enggak gelem sholat. Tidak seperti itu. Jadi sampai kapan dia yang namanya ngayomi ya? Dia, kalau perlu dipecut, disiram. Itu atas tanggung jawab kita selaku orang tua harus selalu mengarahkan anak menjadi orang yang eman sholat, mengkondisikan rumah kita dengan kondisi sholat yang waktu. Semoga tercapai keinginan seperti itu sehingga anak kita menjadi orang yang soleh, ahli Al-Quran, ahli sholat. Amin. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.